The Secret Garden, karya Francis Hodgson Burnett. Bab 1. Tak ada yang tersisa. Ketika Mary Lennox dikirim ke Misselthwaite Manor untuk tinggal bersama pamannya, semua orang mengatakan dia anak berwajah paling tidak menyenangkan yang pernah mereka lihat. Dan itu benar. Dia memiliki wajah kurus kecil dan tubuh kurus kecil, rambut tipis, serta raut muka masam. Rambutnya kuning, wajahnya juga kuning, karena dia lahir di India dan selalu saja menderita bermacam penyakit. Ayahnya punya jabatan dalam pemerintahan Inggris dan selalu sibuk dan sakit-sakitan juga. Sedangkan ibunya adalah wanita cantik jelita yang hanya tertarik pergi ke pesta dan bersenang-senang dengan orang-orang yang selalu bersukaria. Dia sama sekali tidak menginginkan putri kecil. Dan ketika Mary lahir, dia menyerahkan anak itu dalam perawatan seorang pengasuh, yang diberi pengertian bahwa jika ingin menyenangkan hati Mem Sahib, majikannya, sebisa mungkin dia harus menjauhkan anak itu dari Mem Sahib. Jadi saat Mary masih bayi mungil yang jelek, rewel, dan sakit-sakitan, dia disingkirkan. Dan saat dia tumbuh menjadi balita yang tertatih-tatih, rewel, dan sakit-sakitan, dia juga disingkirkan. Rasanya sosok-sosok yang akrab di matanya hanyalah wajah gelap pengasuhnya, serta pelayan-pelayan pribumi lainnya. Dan karena mereka selalu mematuhinya dan membiarkannya melakukan apapun, karena Mem Sahib akan marah jika terganggu oleh tangisan putrinya, pada usia 6 tahun, Mary menjadi anak perempuan yang sangat kejam dan egois. Guru muda asal Inggris yang datang untuk mengajari Mary membaca dan menulis begitu kesal padanya, sehingga dia mengundurkan diri setelah 3 bulan. Dan ketika guru-guru lain berdatangan untuk mencoba mengisi posisi tersebut, mereka bahkan lebih cepat lagi menyerah. Seandainya Mary tidak benar-benar ingin tahu cara membaca buku, dia tidak akan pernah belajar mengenal huruf. Pada suatu pagi yang panas menyengat, ketika Mary berusia kurang lebih 9 tahun, dia terbangun dengan perasaan jengkel dan menjadi semakin jengkel saat melihat pelayan yang berdiri di samping tempat tidurnya, bukan pengasuhnya. "Kenapa kau ke sini?" katanya kepada wanita asing itu. "Kau tak boleh ada di sini. Panggil pengasuhku kemari." Wanita itu tampak ketakutan, tapi menjawab terbata-bata bahwa pengasuh tak bisa datang. Saat Mary mengamuk lalu memukul dan menendangnya, wanita itu tambah ketakutan dan mengulangi perkataannya bahwa pengasuh tidak mungkin datang menemui Mrs. Sahib. Suasana pagi itu terasa misterius. Segala sesuatu tidak berjalan seperti biasa. Dan beberapa pelayan pribumi sepertinya menghilang. Sementara pelayan lain yang berpapasan dengan Mary mengendap-endap pergi atau bergegas menjauh dengan wajah pucat ketakutan. Tapi tidak ada yang memberitahukan apapun pada Mary, dan pengasuhnya tidak juga datang. Dia benar-benar dibiarkan sendirian pagi itu. Akhirnya, dia pergi ke kebun dan mulai bermain sendiri di bawah sebatang pohon dekat beranda. Dia berpura-pura sedang membuat ranjang bunga dan ditancapkannya kelopak-kelopak kembang sepatu berwarna merah ke dalam tumpukan-tumpukan kecil tanah. Semakin lama kemarahannya semakin memuncak. Dan Mary menggumamkan kata-kata dan umpatan-umpatan yang akan dia lontarkan kepada Saidi saat wanita itu datang nanti. Mary menggertakkan gigi dan mengumpat berkali-kali, sampai mendengar ibunya keluar ke beranda bersama seseorang. Seorang pemuda tampan. Mereka berdiri berdekatan dan berbicara dengan suara rendah yang aneh. Mary kenal pria muda yang tampak seperti bocah laki-laki itu. Dia
Sample complete. Ready to continue?